Hampir 40% orang Rusia meninggal sebelum usia 55 tahun. Dan itu terutama karena vodka. Bahkan kakek saya meninggal karena alkohol sebelum saya lahir. Usianya saat itu masih 52 tahun. Statistik menunjukkan bahwa di Eropa Timur, rata-rata warga mengkonsumsi setidaknya 10 liter alkohol murni setahun. Di Moldova lebih dari 15 liter, tapi sebenarnya jauh lebih buruk dari ini. Hanya agar Anda memahami apa itu 15 liter alkohol murni, itu setara dengan 38 liter vodka, 125 liter anggur merah, wine, 375 liter bir. Ya, benar, 375 liter bir. Ada 365 hari dalam setahun, dan itu berarti bahwa rata-rata warga Moldova minum 1 liter bir sehari. Baik pria maupun wanita, dan bahkan kakek nenek kita, dan seringkali anak-anak kecil. Sekarang tunggu sebentar, statistik ini cukup salah. Dan saya akan memberitahu Anda alasannya. Statistik ini hanya mempertimbangkan orang yang membeli alkohol dari supermarket. Tetapi masalahnya adalah setidaknya 25 hingga 75% orang Eropa Timur tinggal di daerah pedesaan, dan mereka memproduksi alkohol di rumah mereka. Mereka memproduksi ratusan liter anggur atau minuman keras dan sisanya dijual di pasar lokal. Di Rumania, saat saya masih sangat muda, ada banyak sekali anak yang bangun di pagi hari, pergi ke ruang bawah tanah dan mengambil segelas anggur atau alkohol kental untuk sarapan dan kemudian pergi ke sekolah. Alkohol mengubah Eropa Timur menjadi negeri zombie. Sebagian besar penduduk sangat ketergantungan alkohol, dan mereka yang ketergantungan ini tidak meminum air, atau mungkin mereka hanya minum air saat tidak disengaja. Sebagian besar dari orang-orang ini juga tidak makan. Asupan harian rata-rata untuk orang dewasa adalah 2000 kilokalori. Dan sangat umum untuk melihat orang yang minum 2 liter anggur atau lebih dalam sehari. 2 liter anggur berarti 240 gram alkohol murni. 1 gram alkohol setara dengan 7 kilokalori. Artinya 240 gram kali 7 kilokalori adalah 1680 kilokalori. Orang yang minum 2 liter anggur sehari mendapatkan semua energinya dari anggur. Mungkin mereka akan makan sedikit roti dan sup lalu tidur. Apakah saya pernah menyebutkan bahwa vodka berarti air menggemaskan? Sekarang kami tidak tahu mengapa alkohol tersebar luas di Eropa Timur. Mungkin tingkat kemiskinan yang tinggi dan juga lingkungan yang sangat dingin. Tetapi alkohol sangat mempengaruhi masyarakat kita sehingga Anda dapat menemukan banyak PDF seperti ini dengan 350 halaman. Dahulu kala, raja-raja negara-negara Eropa Timur menyadari bahwa populasi pemabuk sangat mudah dimanipulasi. Berabad-abad lalu, beberapa raja menawarkan vodka gratis kepada rakyat untuk menjaga ketertiban umum. Beberapa raja untuk menghasilkan banyak uang mengoperasikan ratusan pabrik vodka untuk membuat orang tetap mabuk-mabukan dan juga menghasilkan banyak uang. Selama kekuasaan Uni Soviet, alkohol saat itu dilarang. Tetapi tetap saja, semua orang memproduksinya secara ilegal di rumah mereka. Kemudian ketika larangan dicabut, ribuan perusahaan swasta mulai menjual kembali vodka kepada masyarakat. Botol vodka merek Stolichnaya memiliki tutup yang setelah dibuka secara harfiah, tidak mungkin untuk menutup botol lagi. Bahkan dianggap bahwa sekali dibuka, Anda harus menghabiskan 1 liter vodka dalam sekali minum. Ya, mungkin Anda tidak bisa minum 1 liter air biasa dalam sekali tegungkan, dan orang-orang ini malah meminum 1 liter vodka dalam sekali tegungkan. Dan saya tidak tahu apakah pernah mencicipi vodka, tetapi bahkan 1 gram pun sangat korosif. Baunya seperti penggosok kuku dan membakar seluruh kerongkongan dan perut Anda. Tentunya mereka yang paling menderita karena alkohol bukan hanya konsumennya, tetapi juga semua orang di sekitarnya. Ketika saya datang ke Italia, saya terkejut bahwa orang-orang tidak banyak minum alkohol, dan juga semua orang bisa tampak tenang bahkan setelah mereka minum. Di Rumania dan Eropa Timur secara keseluruhan, orang-orang yang mabuk berteriak, melakukan kekerasan, dan memukuli istri, anak-anak, dan rusuh dalam kerumunan. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika ibu saya memberitahu saya bahwa dia pergi ke pesta ulang tahun seorang anak yang berumur 20 tahun, dan setelah 1 jam semua orang mabuk dan mulai saling memukul. Bahkan wanita mengambil botol bir dan menghancurkannya di kepala suami mereka. Hal ini membawa pada situasi di mana kebanyakan wanita yang tidak ingin mengalami kehidupan seperti ini lagi segera setelah Rumania memasuki Schengen Union yang memungkinkan Anda untuk bekerja dan tinggal di negara Eropa manapun tanpa visa, mereka melarikan diri. Bahkan sebelum ini terjadi, sebagian besar hubungan langsung hancur
karena alkohol. Pria itu akan melarikan diri, wanita itu akan memiliki 1 atau 2 anak, dan dia harus menjadi sosok seorang pria untuk membesarkan anaknya bersama nenek mereka, karena bahkan mungkin kakeknya sudah sangat mabuk atau sudah meninggal. Dalam situasi ini, keluarga dan juga saya akan selalu berlaku bagi saya, ibu saya, nenek saya, dan seperti saya serta jutaan orang di seluruh negeri. Segitunya, sehingga jika Anda ingin membuat paspor untuk anak Anda yang berusia di bawah 18 tahun, mereka bahkan tidak meminta ayahnya untuk ada atau mendatanganinya. Bahkan pihak imigrasi memberikan jaminan bahwa anak-anak cukup dengan hanya memiliki seorang ibu. Saat ini, banyak hal telah sedikit berubah. Semakin banyak orang meninggalkan pedesaan, semakin baik. Tetapi tingkat konsumsi alkohol masih sangat tinggi. Beberapa negara seperti Finlandia telah memperlakukan pajak yang sangat tinggi. Sehingga jika Anda ingin membeli sebotol bir, maka harganya Rp100.000. Nah, sebotol vodka Rp700.000 hingga Rp1.000.000. Dan karena ketergantungan alkohol di Finlandia dan karena harganya terlalu ekstrim, mereka sampai naik feri ke Tallinn di Estonia atau pergi dengan mobil ke Rusia dan membeli semua alkohol yang mereka butuhkan dengan harga yang lebih murah. Sebelum video ini berakhir, saya pernah melihat statistik yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara perokok tertinggi di dunia. Perokok pria. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya di komentar mengapa begitu banyak perokok pria di Indonesia? Mengapa perokok wanita tidak begitu banyak? Terima kasih banyak. Semoga Anda menikmatinya. Sampai jumpa di video berikutnya.